Halo semuanya, dalam video kali ini kita akan membahas tentang terapi osteoporosis menggunakan bifosfonat injeksi. Saya Sabung Devi, kuy kenalan sama anggota kelompok yang lain. Ada Enji dan Ade, Gede Jaya dan Negong Ningrat. Apa itu osteoporosis? Osteoporosis merupakan kelainan skeletal sistemik yang sering dijumpai. Osteoporosis memiliki karakteristik kombinasi antara berkurangnya pembentukan matriks osteoblastik dan meningkatnya resorpsi tulang osteoklastik dengan resultan akhir berupa penurunan densitas mineral tulang atau bone mineral density. Wanita Indonesia 4 kali lebih beresiko terkena osteoporosis dibandingkan laki-laki. Selain usia dan jenis kelamin, faktor risiko lain yang juga berpengaruh adalah riwayat keluarga osteoporosis, pasca menopause, diet rendah kalsium, merokok, konsumsi berlebihan alkohol dan kafein, penggunaan steroid jangka panjang, dan latihan fisik inadekuat. Screening dan diagnosis osteoporosis menggunakan pengukuran bone mineral density atau BMD. Hasil pengukuran BMD dilaporkan dalam bentuk T-score, yaitu perbedaan angka standar deviasi atau SD dari rata-rata BMD populasi referensi orang dewasa sehat. Tulang normal tidak lebih dari 1 SD di bawah angka rata-rata. 1 sampai dengan 2,5 SD di bawah angka rata-rata didefinisikan sebagai osteopenia. Osteoporosis didefinisikan sebagai BMD lebih dari 2,5 SD di bawah angka rata-rata. Selanjutnya ada terapi osteoporosis. Tujuan pengobatan osteoporosis antara lain mencegah patah tulang dengan meningkatkan kekuatan tulang, menurunkan risiko jatuh dan cedera, memperbaiki gejala akibat patah tulang, dan untuk memaksimalkan fungsi fisik. Adapun terapi non-farmakologi dari osteoporosis yaitu nutrisi pasien yang cukup, diet kalsium, olahraga, dan dapat melakukan fisioterapi. Adapun terapi farmakologi untuk osteoporosis antara lain bifosfonat, kalsitonin, denosumab, estrogen, raloxifene, dan teriparatid. Bifosfonat. Bifosfonat merupakan obat yang paling sering digunakan untuk pengobatan osteoporosis. Di Amerika Serikat, bifosfonat telah disetujui FDA sebagai terapi dan pencegahan osteoporosis. Mekanisme kerja bifosfonat yaitu menurunkan resorpsi tulang dengan menghambat fungsi osteoklas. Kontraindikasi bifosfonat adalah hipersensitivitas atau hipokalsemia. Penggunaan bifosfonat harus hati-hati pada pasien dengan penurunan fungsi ginjal. Salah satu obat dari golongan bifosfonat yang biasa digunakan yaitu asam solendronat injeksi. Pemberian secara injeksi ini dapat dijadikan sebagai alternatif karena menurut penelitian bahwa kepatuhan pasien dalam terapi bifosfonat oral hanya sekitar kurang dari 40% yang masih mengonsumsi obat tersebut setelah 1 tahun. Asam solendronat hanya tersedia dalam bentuk intravena dan dapat diberikan dengan dosis 5 mg per 12 bulan. Beberapa ahli juga menyatakan bahwa asam solendronat menunjukkan efikasi yang baik dalam penurunan insiden fraktur sebesar 70% untuk fraktur vertebral dan 25% untuk fraktur non-vertebral. Baik bifosfonat oral maupun intravena dapat menyebabkan nyeri muskuloskeletal, osteonekrosis rahang, fibrilasi atrium, fraktur femur atipikal. Efek toksik transien pada ginjal dapat muncul setelah pemberian intravena cepat, infus lambat, tidak kurang dari 15 menit, dan dosis lebih rendah dapat mengurangi kadar puncak serum dan risiko kerusakan ginjal. Kira-kira drug holiday bifosfonat itu apa ya? Jadi, pasien yang mendapat terapi bifosfonat direkomendasikan melakukan asesmen ulang terhadap risiko fraktur setelah 3-5 tahun. Pasien yang masih berisiko tinggi fraktur sebaiknya melanjutkan terapi. Sedangkan pasien dengan risiko rendah atau menengah dipertimbangkan untuk bifosfonat holiday, yaitu terapi bifosfonat dikonsumsi sementara sampai 5 tahun atau lebih tergantung individu. Hal ini karena risiko fraktur femur atipikal dan osteonekrosis rahang pada pengobatan jangka